أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شور واحفظ وأيدنا وتربط في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. عمرنا وتربط الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum kita mulai, tidak terlambat kiranya kita menyampaikan terhadap kita semua minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, berkhusus bapak-bapak para pengurus masjid yang kita muliakan dan hormati. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam niki setelah lebih 1 bulan yang perlu kami istirahat untuk dalam rangka memeriahkan, mentakmirkan bulan Ramadan dengan salat tasbihnya, salat tarawihnya, salat tahajudnya, salat witirnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah kembali yang perlu kami dipertemukan untuk terus menggembleng kesabaran yang perlu kami melakukan ketaatan di atas ketaatan. Selesai Ramadan, Sya'ban niki yang perlu kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan yang perlu kami terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintah beliau, semua perintahnya, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajibnya. Ramadan kemarin yang perlu kami sampun belajar Ramadan madrasatul lil mu'minin, yang perlu kami belajar salat-salat malamnya, tahajudnya dan lain sebagainya. Maka setelah Ramadan berlalu, bulan Syawal niki, begitu juga bulan-bulan berikutnya, mudah-mudahan bisa yang perlu kami pertahankan untuk melakukan muraqabah, pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang perlu kami memberikan kesabaran menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap kita sebagai wujud nyata rasa cinta kita terhadap beliau, hingga akhirnya insyaallah mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin.
Saudara sekalian, pembahasan dari kitab Sirah An-Nabawiyah yang sampun yang perlu kami baca semangkinan niki sampai di bab Zawaju Aisyah radhiyallahu taala anha, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Wa ba'du dzalika bi syahrin aqada ala Aisyah binti sadiqihi Abi Bakr wa hiya la tatajawazu as-sabi'atu min umriha wa lam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam bikran ghayraha wa dakhala 'alayha bil madinati amma as-sawdatu fa dakhala 'alayha bi makkah ila akhirih. Kisah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah sebelumnya memang sudah direncanakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena pada saat niki Siti Aisyah masih berumur antara 6 sampai 7 tahun. Belum genap 7 tahun. Dan ternyata sejarah-sejarah orang-orang besar terdahulu dari dulu, para raja-raja, para penguasa-penguasa, ternyata rata-rata mereka memiliki istri-istri ataupun selir-selir, ada di antara istri-istri mereka anak-anak di bawah umur seperti sekarang ini. Begitu juga Rasulullah pernah mengawinkan seorang perempuan bisa dibilang di bawah umur, dan itu adalah suatu kemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apapun dilakukan oleh Rasulullah niki tidak ada halangan. Ternyata raja-raja sebelum Rasulullah pun pernah menikahkan perempuan-perempuan di bawah umur puluhan tahun. Para sekalian, dan cuman itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang perempuan yang umurnya kurang dari 7 tahun, tapi baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama berumah tangga dan tidur bersama setelah Siti Aisyah berumur kurang lebih sekitar 9 tahun setelah selesai perang Badar. Dan memang orang-orang Arab niki beda dengan kita Indonesia. Perkembangan pertumbuhan orang-orang Arab niki, terutama perempuannya, beda dengan kita Indonesia, dikarenakan memang makanan mereka. Faktor makanan niki sangat menentukan pertumbuhan tubuh seseorang. Sehingga bayangan tiang perlu sami, anak 9 tahun niki masih kecil. Kenapa? Karena memang kita di Indonesia marah niki, makanannya seperti itu sehingga pertumbuhan badannya lamban. Adapun orang-orang Arab niki, makanan mereka makanan-makanan yang bergizi, setiap hari minum susu, kurma, makanan-makanan yang bagus-bagus, sehingga pertumbuhan badan mereka rata-rata cepat pertumbuhan badannya. Sekalipun umurnya sudah 9 tahun, tapi ukuran kita di Indonesia sudah di atas belasan tahun, bahkan puluhan 20-an tahun. Ya. Inilah orang-orang yang menyerang Islam, orang-orang non-muslim, ya, menjatuhkan nama Rasulullah dengan pernah mengawini seorang anak di bawah umur. Tapi ternyata bukan membuat Rasulullah jatuh, bahkan nama Rasulullah semakin menambah kemuliaan beliau. Sekalian yang saya muliakan, setelah 1 bulan beliau menikah dengan Siti Saudah,
baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Aisyah. Sentiang pelugum sami nikah napiaran niki gantung nggih. Masih digantung. Boleh. Dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar sangat merindukan dan berkeinginan untuk supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi menantunya. Konon di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadi pernikahan niki, Sayyidina Abu Bakar mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah beliau. Begitu Rasulullah masuk ke rumah Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar merintahkan Siti Aisyah untuk membawakan Rasulullah makanan dan Sayyidina Abu Bakar orang tuanya membawakan makanan. Dihiasi Siti Aisyah dengan pakaian yang bagus dan Siti Aisyah diperintahkan oleh orang tuanya untuk membawakan Rasulullah hidangan makanan. Makanan bahasa kinayah. Sayyidina Abu Bakar merintahkan Rasulullah dengan bahasa kinayah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Rasulullah berkenan menikmati makanan yang dihidangkan, yang dihidangi oleh Siti Aisyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham dengan bahasa kinayah niki. Rasulullah pun mengatakan, saya sangat senang menikmati makanan yang dihidangkan, yang disajikan oleh Siti Aisyah. Maka bahasa kinayah nikilah Sayyidina Abu Bakar pun merasa gembira. Artinya Rasulullah setuju dengan pernikahan beliau yang diajukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah yang diajukan oleh orang tuanya. Dengan senang hati Rasulullah sambut. Maka tidak lama dari itu, setelah 1 bulan menikahkan Siti Saudah, baru Rasulullah mengikat Siti Aisyah dengan mahar 500 dinar. Sama istri-istri beliau rata-rata antara 400 sampai 500 dinar uang emas, mahar istri beliau. Sebenarnya Rasulullah mengatakan, khairukum li nisaihi wa ana khairukum li nisaihi. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik terhadap istri-istrinya, dan saya sangat baik terhadap istri-istri saya. Ma'akramun nisa illal karim, ma'akramun nisa illal laim. Tidak ada yang memuliakan perempuan kecuali di mata Allah mereka adalah orang-orang mulia, dan tidak ada yang menghinakan perempuan kecuali di mata Allah mereka adalah orang-orang hina. Dan di antara salah satu cara Rasulullah memuliakan istri-istrinya, beliau berikan mahar yang banyak. Wahia la tatajawazu as-sabi'atu min umrihi. Pada saat niki Siti Aisyah umur beliau belum genap 7 tahun, dan walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam biqran ghairaha. Rasulullah belum pernah sampai beliau meninggal tidak pernah kawin dengan perempuan yang perawan selain Siti Aisyah. Mulai dari Khadijah, Saudah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, dan istri-istri beliau yang lainnya, Safiyah, Juwairiyah, semuanya niki adalah janda semuanya. Berkisar antara umur 30, 35, 40 istri-istri beliau. Cuman Siti Saudah saja yang umurnya bisa dinikahkan oleh Rasulullah. Umur Rasulullah sekitar 50 tahun, Siti Saudah 60 tahun. Selisih umurnya 10 tahun. Wa dakhala 'alaiha bil Madinah. Setelah dinikahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berhubungan di Mekah.
karena beliau sibuk dengan dakwah beliau. Sampai Siti Aisyah masih kecil juga. Ya. Baru Rasulullah berhubungan satu rumah dengan Siti Aisyah setelah beliau berumur 9 tahun, selesai perang Badar pada tahun kedua. Di Madinah pulang, selesai dari pulang perang Badar, baru Rasulullah serumah dengan Siti Aisyah. Begitu juga meninggal putri beliau. Meninggal Ruqayyah, istri Sayyidina Utsman, di saat selesai perang Badar. Amma Saudatu, adapun Siti Saudah, setelah dinikahkan, fadakhala 'alaiha bi Makkah, langsung berhubungan dengan Siti Saudah. Tapi dari semua istri-istri beliau tidak mendapatkan keturunan kecuali dari Siti Khadijah dan budak beliau, ya, yang dari Mesir, ya, Maria Qibtiyah, itu saja. Adapun yang lainnya dari istri-istri beliau termasuk Siti Aisyahnya, beliau tidak mendapatkan keturunan. Wa ba'du wafati Khadijah binahwi syahrin tuwfiya Uthman, tuwfiya ammuhu Abu Talib alladhi kana yamna'uhu min adha a'daihi. Di sini Al-Mukhtalaf memang meninggalnya Abu Talib. Kalau di tarikh-tarikh yang lain, Abu Talib meninggal setelah meninggal Siti Khadijah 3 hari. Setelah 3 hari Siti Khadijah meninggal, baru meninggal Abu Talib. Tapi di sini disebutkan sebulan setelah meninggal Siti Khadijah, 1 bulan baru meninggal Abu Talib. Setelah 1 bulan. Al-Mukhtalaf, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Alladzi kana yamna'uhu min adha a'daihi. Beliaulah, Abu Talib lah, yang mencegah gangguan-gangguan dari musuh-musuh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'annahu kana la yukadzibu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Abu Talib niki tidak masuk Islam sampai akhir hayat beliau, tapi beliau juga tidak mendustakan Rasulullah, tidak membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau tetap kekeh pada kekafirannya, kemusyrikannya, karena selalu dikata-katakan oleh pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya, di mana muka Anda sampai Anda mau menyembah mengikuti anak saudara Anda sendiri, anak baru kemarin. Terus dikata-katakan oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Itulah yang menyebabkan Abu Talib niki tidak masuk Islam. Saudaranya beliau juga sudah terbersit, tapi karena beliau malu dengan ucapan-ucapan orang Quraisy niki, hingga akhirnya sampai akhir hayat Abu Talib niki selalu didampingi oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy niki, termasuk Abu Jahal juga, sampai akhir hayatnya, supaya Abu Talib niki jangan sampai mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat Rasulullah menyampaikan hidayah, merintahkan pamannya di saat sakit keras niki untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu di samping beliau niki, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki, orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, untuk menghalangi supaya Abu Talib niki jangan beriman. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali mengatakan la ilaha illallah ya ammu. Wahai paman, ungkapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap pamannya tidak mau mengungkapkan la ilaha illallah, hingga akhirnya Rasulullah menangis sampai turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala.
bima jaa bihi bal ya'taqidu sidqahu, bahkan beliau sendiri meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Akan tapi lam yantiq bisyahadatain, Abu Talib niki sampai akhir hayatnya tidak bisa keluar dari mulutnya ucapkan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, hatta akhir lahdatin bi hayati, sampai akhir hayat beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis supaya paman beliau niki mau mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dibacakan di sebelah kiri, Abu Talib menoleh ke kanan, dibacakan di sebelah kanan, menoleh ke sebelah kiri, terus begitu hingga Rasulullah menangis. Maka ya, wa fihi nazala fi suratil Qasas, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran terhadap Rasulullah pada surah Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, Anda tidak akan pernah bisa memberi hidayah terhadap orang yang Anda cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang akan beri hidayah terhadap siapa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin, Maha mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah itu. Sebenarnya dalam ayat yang lain, innama ana balighun, kata Rasulullah, saya hanya menyampaikan saja. Begitu juga para tuan guru yang perlu bersami yang memberikan pengajian, hidayah, kebaikan-kebaikan terhadap yang perlu bersami, sekedar menyampaikan saja. Adapun yang memberikan hidayah untuk gampang pelungguh melakukan kebaikan niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun tiang pelungguh sami mendengar kebaikan itu, salat tahajudnya, salat witirnya, bersedekahnya, ya, berbuat baik, semuanya kebaikan-kebaikan niki, sekalipun setiap hari, setiap malam pelungguh dengar, tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, maka sulit pelungguh akan lakukan. Sebenarnya Rasulullah memerintahkan pelungguh tetap minta hidayah terhadap Allah, sebab pelungguh gampang melakukan kebaikan-kebaikan niki. Karena kalau ada hidayah dari Allah, sulit kata orang, tapi mudah bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan pelungguh untuk melakukan kebaikan ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innama ana balighun wallahu mu'ti. Hanya saya sekedar menyampaikan, kata Rasulullah, yang memberikan hidayah gampang pelungguh melakukan kebaikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya berat. Apalagi sholat jamaah niki, berat dia. Berat. Tapi kalau ada hidayah dari Allah, alhamdulillah, yang perlu sami digampangkan untuk melakukan kebaikan niki. Gampang, ringan kaki pelungguh untuk melakukan kebaikan niki. Gampang pelungguh wudu tengah malamnya untuk melakukan solat tahajud, solat witirnya, solat tasbihnya, solat taubatnya. Mungkin ada di antara pelungguh yang belum melakukan solat tasbih dan solat taubatnya. Kalau salat taubat awwabin niki setelah maghrib, 6 rakaat. Kapan-kapan boleh, tapi paling bagus setelah maghrib. Kalau salat tasbih niki, ini yang jarang pelungguh lakukan. Kata Rasulullah berpesan terhadap sahabat, lakukan ini, ya, kalau bisa setiap malam. Kalau tidak bisa setiap malam, 1 kali seminggu. Kalau tidak bisa 1 kali seminggu, lakukan 1 kali sebulan. Tidak bisa 1 kali sebulan, lakukan 1 kali setahun. Tidak bisa 1 kali setahun, lakukan sekali seumur hidup. Mudah-mudahan sampun pelungguh lakukan sebelum meninggal salat tasbih niki. Yang tasbihnya kurang lebih sekitar 300 kali tasbih. Begitu pelungguh takbiratul ihram, sebelum bacaan iftitah, pelungguh baca tasbih 15 kali.
Baru baca surah Iftitah, Fatihah, ayat, setelah ayat, sebelum ruku pelunggu baca 10 kali. Di saat ruku 10 kali tasbihnya. Tasbihnya ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dikit saja yang pelunggu baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 15 kali, 10 kali sebelum ruku, 10 kali di saat ruku, 10 kali di saat i'tidal, 10 kali di saat sujud, 10 kali di saat bangun dari 2 sujud, 10 kali di saat sujud lagi, lantas bangun untuk yang berikutnya. Ya. Maka 4 kali, 4 rakaat perlu lakukan genap. 1 kali salam, maka genap tasbihnya 300 kali tasbih. Tapi seandainya kata di rakaat pertama, kedua atau ketiga pelungguh lupa tasbih 15 kali sebelum bacaan Fatihah dan ayat niki, ya, seandainya kata pelungguh lupa, maka boleh pelungguh ganti nanti sebelum salam. Di situ pelungguh ganti tasbih yang 15 niki. Karena biasa setelah takbiratul ihram yang rakaat kedua biasa. Begitu juga rakaat ketiga, Allahu Akbar, bangkit dari ruku sujudnya, Allah Akbar, biasa lupa kita, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka langsungkan kalau sekiranya lupa. Langsungkan surah Fatihahnya, kapan dibaca? Nanti sebelum salam, setelah tasyahud, ya, baru pelungguh baca sebelum salam 15 kali. Andai kata 2 rakaatnya pelungguh lupa, 2 rakaat berarti 30 kali pelungguh baca. Ya. Maka usahakan, nggih. Salat tasbih niki usahakan pelungguh lakukan. Tidak perlu ya nanti malam, sekarang niki pelungguh lakukan. Kalau ada di antara pelungguh yang belum melakukannya, mudah-mudahan pelungguh sampun melakukannya. Ya, insyaallah kalau ada hidayah dari Allah, gampang tiang pelungguh sami lakukan kebaikan-kebaikan niki. Di saat orang sulit melakukan kebaikan niki, tapi bagi pelungguh yang ada hidayah dari Allah, insyaallah gampang, semuanya digampangkan. Sebenarnya pelungguh yang pelungguh sami diperintahkan untuk selalu minta kepada Allah hidayah. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Allahumma hdina bihudak, wa la tuwallina waliyan siwa. Allah, tetapkan kami dalam hidayahmu ya Allah. Wa la tuwallina waliyan siwa. Jangan jadikan penolong kami selain Engkau ya Allah. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami orang-orang cepat melakukan segala sesuatu yang Kau cintai ya Allah. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf. Dan jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang melakukan maksiat terhadap-Mu. Ya. Banyak-banyak minta hidayah dari Allah supaya gampang tiang pelungguh sami melakukan kebaikan. Begitu juga keimanan niki tidak akan bisa orang beriman kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah, tiang pelungguh sami kita melakukan kebaikan niki tandanya tiang pelungguh sami berada pada hidayah Allah. Itu yang harus tiang pelungguh sami syukuri. Syukur sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah sampai akhirnya tiang pelungguh sami meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan, tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Abu Talib niki meninggal dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, mudah-mudahan walakinna li'a'malihi al'azimati allati amalaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narju an yukhaffifa anhu. Akan tapi dengan kebaikan yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap, semua berharap, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap, mudah-mudahan beliau diringankan siksaannya nanti di yaumil kiamah. Dan beliaulah Abu Talib lah yang paling ringan siksaannya nanti di yaumil kiamah. Nabi model siksaan yang ringan niki, paling ringan siksaan orang di yaumil kiamah nanti, yaitu diberikan sandal dari bara api neraka. Niki paling ringan.
diberikan sandal dari barak api neraka. Begitu digunakan sandal niki, langsung mendidih badan pelungguh sampai kepala pelungguh kelepak-kelepak kayak air yang bangkal niki. Niki paling ringan. Kira-kira penyakit dunia niki yang paling berat Nabi. Ya. Kencing manis, kanker, ya, tumor, kanker, kencing manis, corona, COVID-19, niki lama prosesnya baru pelungguh meninggal. Ya. Seperti kanker niki misalkan, kanker ganas, ya, lama prosesnya dan bisa diobati. Butuh waktu tahunan baru orang kan meninggal. Corona kembali 2019 niki 14 hari batasnya baru orang meninggal. Tapi pelungguh yang pelungguh sami, ya, menyangka bahwa itulah virus penyakit yang sangat besar sehingga seluruh dunia repot, sibuk, takut dengan corona niki. Adapun di akhirat penyakit yang paling kecil, siksaan yang paling kecil, sebenarnya di dunia niki tidak ada penyakit, tidak ada siksaan. Dan Allah tidak mengajarkan pelungguh doa supaya terhindar dari siksaan dunia. Kenapa? Karena tidak ada siksaan di dunia ini. Di dunia ini cuma sekedar cobaan saja dari penyakit-penyakit yang Allah berikan terhadap pelungguh. Ya. Penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit sekedar ujian saja, bukan siksaan. Maksudnya doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada adzab dunia. Wa qina adzab dunya, tidak ada. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada azab. Yang ada cuma ujian dan cobaan untuk menguji kesabaran pelungguh. Dan ujian ini tidak akan pernah melebihi siksaan sekecil-kecil siksaan di akhirat. Sandal yang digunakan, siksaan yang paling kecil yaitu digunakan sandal. Setelah digunakan sandal niki langsung bangkal sampai dengan otak pelungguh, berguguran badan pelungguh, tinggal tulang hancur, kembali seperti biasa. Ya, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Begitu pelungguh diberikan siksaan, waliyadzubillah, hancur badan pelungguh, kembali diganti dengan badan yang lain, kembali pelungguh ditaruhkan. Ya, siksaan niki hancur lagi, naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan yang perlu sami sabar menghadapi siksaan apa namanya ujian-ujian di atas dunia niki, sehingga yang perlu sami dendek bain narak pelungguh yang mampir-mampir disentuh-sentuh di dalam neraka sekalipun sekedar semenit, apalagi sejam, apalagi sehari. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di atas dunia niki. Berarti sejam di akhirat sama dengan 42 tahun di akhirat nanti. Di dunia niki sejam di akhirat 42 tahun. Berarti semenit di akhirat sama dengan 2 tahun lebih. Lantas pelungguh masuk neraka dibersihkan cuma semenit saja, berarti 2 tahun. Ayam saja pelungguh panggang di atas api sehari, maka tinggal tulang saja, kan gosong semuanya sehari di dunia ini, apalagi di akhirat, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan pelungguh semua juga, keluarga tiang pelungguh sami semuanya mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka. Maka siksaan yang teringan di akhirat nanti Allah berikan terhadap paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, berkat doa Rasulullah, begitu juga doa-doa para sahabat-sahabat salafus soleh, supaya diringankan siksaannya nanti di akhirat dan benar terjadi.
Terus sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan yang perlu saya tetap dalam hidayah Allah. Tetap menunggu berdoa nggih, yang perlu saya berdoa. Mudah-mudahan tetap perlu sami tetap dalam hidayah Allah, dimudahkan langkah-langkah yang perlu sami, diberikan kesabaran untuk melakukan ketaatan di atas ketaatan di atas ketaatan hingga akhirnya yang perlu sami meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan. Husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas perhatiannya. Nuna sampura. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, hadanallahu iyyakum ajma'in. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.